Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Bahtiar, selaku Ketua Umum MEPI, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sahabat saya ini Pak Profesor M. Ilyas Rashid, yang sudah sangat lama menjadi pelaku di pemerintahan, akademisi, kemudian aktivis juga, yang saya kenal juga pernah memimpin MEPI, kemudian terus mendampingi MEPI sampai hari ini selaku Ketua Dewan Penasehat MEPI. Komisioner KPU Bapak Afifuddin, Komisioner KPU Idham Holik Yulianto Sudrajat, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ada juga Sestama BPIP, Basarnas, LPSK, dan yang lain-lain. Ada juga Mr. Bo Yong Lee bergabung bersama kita, dan banyak lagi, saya tidak menyebut satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan siang hari ini untuk ikut memberi masukan dalam rangka peluncuran buku dan dialektika, yaitu buku Etika Pemerintahan yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia atau MEPI. Tentu pertama saya ingin mengucapkan selamat dan memberi apresiasi atas selesainya penulisan buku Etika Pemerintahan ini oleh pengurus MEPI yang bekerja sama dengan para ahli pemerintahan, dengan para penulis yang hebat-hebat tadi, sudah ditayangkan tadi siapa saja penulisnya, dan buku setebal 561 halaman yang terdiri dari 3 bagian ini sudah barang tentu melalui kerja keras dan proses panjang yang tidak mudah. Keberhasilan buku ini diikuti tantangan. Bagaimana supaya buku yang bagus ini dibaca oleh banyak orang? Ini penting, supaya dibaca oleh banyak orang dari berbagai kalangan, khususnya para birokrat. Mengapa harus dibaca? Saudara sekalian, saya menduga selain hanya untuk kegiatan yang resmi agar MEPI ini mempunyai kegiatan, lalu sekedar menerbitkan buku begitu, ada latar belakang yang lebih substantif dari sekedar seremonial menghimpun penulis dan kemudian diluncurkan seperti hari ini. Apa alasan yang substantif itu? Sekarang ini di tengah-tengah masyarakat kita banyak sekali pelanggaran etika, pelanggaran moral, dan merasa tidak malu, merasa tidak takut. Baru keluar dari penjara sebagai koruptor sudah berpidato mengajak memerangi koruptor. Dan yang banyak terjadi, ada orang melanggar etika yang substansinya melanggar hukum, melanggar hak-hak rakyat, masih berkilah dengan alasan hukum saya tidak bisa ditindak karena saya belum terbukti bersalah di pengadilan. Jadi mainnya hukum. Hukum udah banyak dibuat. Tapi pelanggaran etika
masih kerap kali terjadi, dan kadangkala orang untuk merasa bebas dari kesalahan melanggar etika itu bilang, saya belum terbukti bersalah melanggar hukum, belum ada putusan pengadilan, jadi enak-enak saja dia. Padahal saudara, hukum itu sebagai produk politik. Pertama, hukum itu hanya sebagian saja dari etika dan moral serta nilai-nilai kepatutan dan peraturan hidup di dalam masyarakat itu yang kemudian dijadikan hukum. Itu banyak tuh nilai itu, nilai etika, moral, keagamaan dan sebagainya. Lalu yang bisa disepakati itu jadi hukum. Yang tidak disepakati itu adalah nilai-nilai yang belum menjadi hukum, tapi itu mengikat kepada kita di dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Tapi karena ini belum menjadi hukum lalu diabaikan. Ini saudara yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sementara hukum sebagai produk politik itu bisa dimain-mainkan. Saudara, kemarin ada pengumuman transaksi transparansi internasional yang menempatkan Indonesia indeks persepsi korupsinya itu terjun bebas dari 38 menjadi 34, turun. Sudah membina dari 20 di awal reformasi, 20 tiap tahun naik 1 sampai 38, tiba-tiba tahun ini turun jadi 34. Kaget kita, apa yang banyak terjadi? Terjadinya sesudah saya undang Transparansi Internasional ke kantor saya dong. Kenapa sih pemerintah sudah berusaha benar-benar nih memberantas korupsi, kok indeks persepsinya turun? Saya panggil Litbang Kompas yang merupakan salah satu lembaga sigi yang terpercaya. Saya undang partnership yang juga bergerak dan melakukan advokasi terhadap kantor-kantor pemerintah di bidang ini. Apa kesimpulannya? Kenapa indeks persepsi korupsi kita menjadi begitu jelek padahal kita sudah bekerja habis-habisan? Karena banyak pelanggaran etika, misalnya ada jabatan-jabatan yang dirangkap dengan nuansa konflik of interest. Bikin proyek dengan pemerintah, dinego dengan ketua DPR-nya. Ketua DPR atau ketua DPRD tidak punya perusahaan, tapi dia membuat memo, kalau nanti proyek mau disetujui, harap yang garap ini. Di pemerintah daerah banyak yang begitu. Di pusat ada temuannya dari Transparansi Internasional. Kenapa? Gitu. Ya, karena korupsi di bidang perundang-undangan. Aturan-aturan itu, saudara, bisa dipesan. Nanti ada rencana undang-undang, apa? Pasal sekian dipesan oleh pengusaha rokok, pasal sekian dipesan oleh pengusaha hutan, pasalnya sekian, harganya sekian. Hukum itu bisa diindustrikan. Kamu mau aturan apa agar kamu aman di dalam melakukan transaksi yang haram itu, aman dari hukum, dibuat pasalnya begini. Saya yang membawa pasal ini ke legislatif nanti, bayarnya sekian.